Mahar politik dalam pilkada merupakan pelanggaran serius. Sesuai dengan jadwal tahapan pilkada serentak tahun 2024, pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota dilaksanakan mulai Selasa 27 Agustus 2024 sampai dengan Kamis 29 Agustus 2024. Beberapa hari sampai waktu pendaftaran, atau bahkan sampai mendekati batas akhir penutupan pendaftaran, merupakan masa-masa yang rawan terjadinya transaksional mahar politik untuk menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota, peserta Pilkada Serentak 2024. Mahar politik dalam pilkada adalah pemberian imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bentuk pemberian lazimnya berupa uang, maka dikerap juga disebut money politics pencalonan. Meski demikian, imbalan itu bisa berupa barang atau aset yang berharga seperti mobil, tanah, bangunan dan lain sebagainya. Namun demikian seperti yang disebutkan sebelumnya, imbalan dalam bentuk uang paling lazim, dengan alasan lebih fleksibel, luas dan praktis dalam proses transaksionalnya. Mahar politik dalam pilkada dilarang dan terdapat sanksi apabila terbukti melakukan mahar politik sebagaimana tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, menjadi undang-undang. Pada pasal 47, disebutkan 1. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. 2. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. 3. Partai politik atau gabungan partai politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 4. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. 5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, dibatalkan. 6. Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikenakan denda sebesar 10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. Perbuatan mahar politik yang demikian itu, merupakan tindak pidana pemilu, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, menjadi undang-undang. Pada pasal 187b disebutkan, anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan.
dan denda paling sedikit Rp300 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Selanjutnya pada pasal 187C, disebutkan, setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 5, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan pidana penjara paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp300 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Dari ketentuan tersebut, praktek mahar politik pada pilkada merupakan pelanggaran serius dalam pilkada. Bila perbuatan mahar politik pada pilkada terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sanksi bagi penerima imbalan dilarang mengajukan calon di daerah yang sama periode berikutnya dan dikenakan denda 10 kali lipat, dan pidana penjara dengan ancaman paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp300 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Sedangkan pemberi imbalan, dibatalkan penetapan sebagai peserta pemilihan dan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling banyak 60 bulan serta denda paling sedikit Rp300 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Demikian, sampai jumpa.